Ada satu fase ketika kita melihat teman berhasil, itu rasanya tidak sesederhana dulu. Dulu mungkin kita bisa ikut senang ketika teman kita mendapatkan pekerjaan bagus, menikah, membeli rumah, atau mungkin memulai bisnis. Ya, sekarang mungkin tetap senang, tapi entah kenapa ada sedikit rasa sesak yang ikut muncul. Bukan karena kita tidak suka melihat mereka bahagia, kadang justru karena keberhasilan mereka itu diam-diam mengingatkan kita pada hal-hal yang mungkin belum kita punya. Apalagi ketika kita usianya sudah mendekati 30 atau mungkin sudah melebihi 30, saat kita lihat media sosial, itu tiba-tiba penuh dengan kabar bahagia orang-orang. Ada yang membeli rumah, punya anak, naik jabatan, buka usaha, atau mungkin jalan-jalan ke luar negeri. Sementara kita mungkin masih sibuk membayar cicilan, mencari pekerjaan yang lebih baik, atau bahkan masih bingung sebenarnya hidup ini mau dibawa kemana. Akhirnya tanpa sadar kita mulai menghitung hidup kita sendiri menggunakan pencapaian orang lain. Padahal mereka juga belum tentu menjalani hidup mereka sesempurna yang kelihatan di media sosial. Yang paling aneh adalah perasaan itu seringkali muncul justru kepada orang-orang yang kita kenal. Kita tahu teman SMA dulu sekarang sudah punya perusahaan sendiri, teman kuliah yang mungkin dulu sering mengeluh sekarang sudah menjadi HRD di kantornya, teman yang mungkin dulu sama-sama nongkrong sampai tengah malam sekarang sudah punya rumah dan keluarga. Ya, kita ikut bangga melihat mereka, tapi setelah melihat layar ponsel, tiba-tiba muncul pertanyaan kecil dalam kepala kita. Kapan ya giliran gue? Pertanyaan itu sebenarnya sederhana, tapi bisa jadi beban pikiran yang cukup panjang kemana-mana. Kita mulai membuka kembali keputusan-keputusan lama yang mungkin kita pernah buat. Dan akhirnya kita mulai berasumsi dan berandai-andai. Kalau dulu gue mungkin ambil pekerjaan itu, mungkin sekarang hidup gue beda. Kalau dulu gue serius bisnis ini, mungkin sekarang sudah punya usaha yang lebih maju. Kalau dulu gue tidak menunda-nunda, mungkin gue sudah sampai di tempat mereka. Masalahnya, semua kemungkinan itu cuma bisa hidup di kepala kita karena masa lalu memang tidak menyediakan tombol untuk kita bisa reset kembali dan waktu tidak bisa kita ulang kembali. Lalu kita mulai merasa seperti sedang tertinggal dalam perlombaan yang sebenarnya tidak pernah kita sepakati. Tidak ada garis start yang sama, tidak ada jalur yang sama, dan tidak ada hadiah yang sama. Tapi anehnya, kita tetap merasa harus mengejar sesuatu karena melihat orang lain sudah lebih dulu sampai. Bahkan kadang kita sendiri juga tidak tahu sebenarnya kita sedang mengejar apa. Yang kita tahu cuma satu, kita tidak mau menjadi orang yang terlihat paling belakang. Kita tidak mau menjadi orang yang tertinggal. Media sosial selalu membuat perasaan itu gampang muncul. Kita bisa melihat 5 orang berbeda dalam waktu 5 menit dan masing-masing sedang menunjukkan bagian terbaik dalam hidup mereka. Ada yang baru lamaran, ada yang wisuda, ada yang baru launching bisnis, ada yang mungkin liburan, dan ada yang baru beli kendaraan impian mereka. Setelah kita lihat semuanya, lalu kita kembali ke kamar, kita kemudian melihat hidup kita sendiri. Merasa seperti tidak ada yang menarik untuk dibanggakan. Padahal ya kita baru saja membandingkan kehidupan nyata kita dengan potongan-potongan terbaik kehidupan orang lain yang kita lihat di media sosial. Dan sepertinya itu nggak fair. Kadang yang bikin lebih sakit bukan keberhasilan mereka, tapi kenyataan bahwa mereka terlihat menemukan jalannya lebih cepat. Ya kita masih mencari-mencari, sementara mereka seperti sudah tahu harus melangkah kemana. Mereka terlihat yakin dengan keputusan yang mereka ambil, sedangkan kita mungkin masih sering bertanya apakah pekerjaan sekarang itu memang yang kita inginkan. Ya mungkin ada rasa iri yang sebenarnya itu tidak selalu berarti kita ingin mengambil apa yang mereka punya. Kadang kita cuma ingin merasakan kepastian yang kelihatannya mereka miliki. Ada juga teman yang sebenarnya tidak pernah bermaksud membuat kita merasa tertinggal. Mereka cuma membagikan kabar baik karena memang ya mereka sedang bahagia. Mereka mungkin tidak tahu bahwa setelah membaca kabar tersebut, kita malah duduk lama memikirkan hidup sendiri. Jadi persoalannya bukan pada teman kita yang berhasil. Persoalannya adalah apa yang keberhasilan mereka bangkitkan di dalam diri kita. Kalau kebahagiaan mereka justru membuat kita makin terpuruk, itu mungkin ada yang salah. Tapi kalau kebahagiaan mereka memberikan kita semangat untuk maju lebih baik, itu sesuatu yang positif pastinya. Dan yang lebih rumit, semakin dewasa kita semakin jarang punya ruang untuk mengakui perasaan seperti itu. Kalau kita bilang iri, takut dianggap buruk. Kalau bilang minder, kita takut dianggap tidak bersyukur. Kalau bilang sedang bingung, ya orang mungkin menjawab, jalani saja dulu. Akhirnya banyak orang yang memilih diam dan berpura-pura untuk terlihat baik-baik saja. Padahal di dalam kepala itu ada banyak pertanyaan tentang masa depan yang sangat berisik sekali. Pernah juga mungkin kita melihat teman yang dulu menurut kita itu biasa-biasa saja, tiba-tiba hidupnya jauh melesat. Dulu kita merasa kemampuan kita ini tidak kalah dari dia. Bahkan mungkin kita pernah berpikir bahwa kita akan lebih sukses suatu hari nanti dibandingkan dia. Tetapi waktu berjalan, ternyata hidup setiap orang itu punya arah yang berbeda untuk masing-masing.
Dan kita melihat perbedaan itu bisa menjadi tamparan yang kecil yang mungkin tidak kita duga sebelumnya. Ada momen ketika kita mulai membuka LinkedIn, Instagram, WhatsApp, media sosial, hanya untuk melihat kehidupan orang lain. Awalnya cuma iseng, melihat update teman. 15 menit kemudian kita sudah mencari tahu siapa sih yang sudah menikah, siapa yang sudah pindah kerja, siapa yang sudah punya bisnis baru, dan siapa yang sedang tinggal di luar negeri. Lalu muncul satu kebiasaan yang bisa dikatakan tidak sehat. Kita mulai mengukur posisi diri berdasarkan posisi orang lain. Padahal kita bahkan tidak tahu bagaimana mereka bisa sampai di sana. Mungkin teman kita bekerja keras, tetapi bisa jadi dia juga mendapatkan kesempatan yang kebetulan datang pada waktu yang tepat. Mungkin dia punya keluarga yang mendukung, koneksi yang membantu, atau mungkin kondisi yang membuat jalannya bisa dikatakan sedikit lebih mudah. Dan itu bukan berarti pencapaian yang tidak layak dihargai, hanya saja membandingkan hasil akhir tanpa mengetahui seluruh perjalanan dan progres yang memang mereka lakukan, itu seringkali membuat kita merasa tidak adil sama diri sendiri. Kita melihat foto garis finish tanpa pernah melihat berapa kali orang itu hampir menyerah di tengah jalan. Sebaliknya, kita juga sering lupa menghitung hal-hal yang sebenarnya sudah kita lewati. Dulu mungkin kita cuma pengen punya pekerjaan yang tetap. Sekarang kita sudah bisa bertahan bertahun-tahun. Dulu mungkin kita takut tinggal sendiri, sekarang kita sudah terbiasa mengurus semuanya sendiri. Ada masalah yang mungkin dulu terasa seperti akhir dunia, tapi ternyata kita berhasil juga loh untuk melewatinya. Hanya saja pencapaian itu jarang untuk masuk dalam story kita di sosial media. Ada jenis keberhasilan yang memang tidak kelihatan dari luar. Kita bisa tetap waras setelah melewati masa sulit, dan itu juga satu keberhasilan, satu pencapaian yang perlu kita apresiasi. Bisa membantu keluarga tanpa banyak cerita juga itu suatu pencapaian. Bisa bangun setiap pagi meskipun sedang tidak punya gambaran jelas tentang masa depan, itu juga bukan hal yang kecil. Hanya karena tidak ada sertifikat atau foto perayaannya, bukan berarti perjalanan itu tidak berarti. Dan sayangnya, kita sering baru menyadarinya ketika hidup kita sudah jauh berjalan. Kita sering kali lupa untuk menghargai atau mengapresiasi pencapaian-pencapaian kecil dalam diri kita. Dan yang membuat usia 30-an itu terasa berbeda adalah kita mulai sadar bahwa waktu ternyata tidak sebanyak yang dulu kita kira. Saat masih usia 20-an, saat masih muda, rasanya 5 atau 10 tahun adalah waktu yang sangat panjang. Setelah mendekati 30, kita mulai sadar bahwa 10 tahun ternyata bisa lewat begitu saja. Kita mulai memikirkan orang tua yang semakin tua, tubuh yang mulai berubah, pekerjaan yang tidak bisa selamanya dijalani dengan cara yang sama, dan kehidupan yang ingin kita bangun. Kesadaran tentang waktu itu membuat pencapaian orang lain terasa kayaknya lebih dekat dengan rasa takut kita sendiri. Karena itu, ketika teman kita berhasil, yang terasa sakit kadang bukan keberhasilan mereka. Yang sakit adalah suara kecil di kepala kita yang selalu berkata, waktu gua terus berjalan nih, kapan ya? Kita mulai takut bahwa kesempatan akan semakin sedikit. Kita takut kalau sekarang itu belum berhasil, nanti akan semakin sulit. Dan ketakutan seperti itu bisa membuat pencapaian orang lain terasa seperti pengingat bahwa kita sedang kehabisan waktu. Waktu kita tinggal sedikit. Bisa seperti itu. Ada pula tekanan yang datang dari keluarga. Orang tua mungkin mulai bertanya kapan menikah, kapan punya rumah, kapan pekerjaan lebih mapan, atau kapan punya kehidupan yang bisa dikatakan dianggap lebih jelas. Pertanyaan yang bagi mereka mungkin sekedar basa-basi, itu bisa terasa sangat berat kalau kita sendiri sedang belum yakin dengan jawabannya. Atau kita belum menemukan jawaban itu. Apalagi ketika pertanyaan itu datang setelah kita baru melihat teman sebaya mendapatkan apa yang selama ini mereka inginkan. Atau apa yang kita inginkan. Rasanya seperti dua tekanan datang bersamaan dari arah yang berbeda. Lalu kita mulai membuat target hidup yang sebenarnya bukan milik kita. Harus menikah sebelum sekian tahun, harus punya rumah sebelum usia tertentu, harus punya tabungan sekian, harus punya jabatan tertentu. Target-target itu terlihat masuk akal. Karena banyak orang di sekitar kita menjalani pola yang sama. Tapi belum tentu semua orang membutuhkan urutan kehidupan yang sama kan? Ada orang yang mungkin baru menemukan karir terbaiknya setelah 35, ada yang membangun keluarga lebih lambat, ada yang mungkin justru bahagia dengan hidup yang tidak sesuai dengan template kebanyakan banyak orang. Yang sering terlupakan adalah hidup tidak memberikan hadiah kepada orang yang paling cepat. Kita bisa sampai di sebuah tempat lebih dulu dan ternyata tempat itu bukan yang kita inginkan. Ada orang yang mungkin mendapatkan jabatan tinggi lalu sadar bahwa setiap hari ia benci pekerjaannya. Ada yang menikah muda tapi kemudian harus menghadapi persoalan yang tidak pernah terlihat dari luar. Ada juga yang terlihat sukses secara finansial, tapi sebenarnya dia sudah lama kehilangan waktu untuk dirinya sendiri. Kecepatan ternyata tidak selalu sama dengan ketepatan. Jadi, nggak usah terburu-buru. Nggak ada salahnya juga untuk mungkin mulai menata kembali hidup kita. Mungkin itu sebabnya melihat teman berhasil bisa menjadi cermin yang aneh. Kita tidak hanya melihat mereka,
Tapi juga kita melihat versi diri kita yang mungkin belum tercapai. Teman yang membeli rumah mengingatkan kita tentang rumah yang kita belum punya. Teman yang menikah itu mengingatkan kita tentang hubungan yang mungkin kita belum temukan. Teman yang sukses dalam karir mengingatkan kita pada mimpi yang pernah kita tinggalkan. Jadi rasa sakitnya itu seringkali berasal dari jarak antara kehidupan kita sekarang dan kehidupan yang mungkin pernah kita bayangkan. Dan jarak itu tidak selalu berarti kita gagal. Bisa jadi kita memang sedang berada di jalan yang berbeda. Bisa jadi beberapa tahun terakhir kita sibuk bertahan hidup sehingga kita tidak punya kesempatan untuk mengejar hal-hal lain. Atau bisa jadi kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu hal yang besar. Atau bisa jadi ada keputusan yang harus kita ambil berdasarkan keadaan, bukan berdasarkan keinginan. Karena hidup orang dewasa memang seringkali tidak memberi kita kemewahan untuk memilih semuanya sekaligus. Kadang kita harus menyelesaikan satu masalah dulu sebelum kita bisa memikirkan mimpi berikutnya. Ada juga orang yang sebenarnya sudah berkembang jauh, tetapi karena standar pembandingnya ikut naik, dia merasa tidak bergerak. Dulu punya pekerjaan adalah pencapaian, sekarang setelah punya pekerjaan ingin gaji yang lebih besar karena ngelihat orang punya penghasilan yang lebih besar. Pembandingnya mulai naik. Setelah gajinya naik, pengen punya rumah. Setelah punya rumah, mulai membandingkan ukuran rumahnya. Lihat temannya punya rumah yang lebih besar, dia juga pengen. Akhirnya ada saja sesuatu yang akhirnya membuat kita mungkin merasa belum cukup. Mungkin masalahnya bukan hidup kita yang tidak berkembang, tapi definisi cukup yang terus bergerak menjauh. Menariknya, kita sering lebih mudah merayakan keberhasilan orang lain daripada mengakui keberhasilan diri kita sendiri. Kita bisa dengan tulus mengatakan, gila ya, keren banget hidup lo sekarang. Tapi ketika ada orang yang memuji kita, jawabannya kita, soal biasa aja. Belum apa-apa bro. Seolah-olah pencapaian sendiri itu harus selalu dikecilkan agar tidak terlihat sombong. Lama-lama kita menjadi orang yang mungkin paling tidak mengenali perjalanan yang sudah kita tempuh. Mungkin kita memang perlu sesekali merasa tidak nyaman ketika melihat orang lain berhasil. Bukan untuk memelihara iri hati, tapi untuk memahami apa sebenarnya yang sedang kita inginkan. Kalau melihat teman punya bisnis membuat kita terusik, mungkin ada bagian dari diri kita yang memang ingin mencoba berbisnis. Kalau melihat teman kita tinggal di luar negeri dan membuat kita gelisah, mungkin ada mimpi perjalanan yang selama ini kita simpan yang perlu untuk kita wujudkan. Perasaan itu bisa jadi petunjuk selama kita tidak mengubahnya menjadi alasan untuk membenci orang lain. Karena pada akhirnya, teman yang berhasil bukanlah musuh dalam perjalanan kita. Mereka hanya sedang menjalani bab hidup mereka sendiri. Sementara kita mungkin masih menulis bab hidup kita. Mungkin bab hidup kita memang lebih lambat, lebih berantakan, atau mungkin sempat berhenti di beberapa halaman, dan tidak semua cerita juga punya perkembangan yang sama cepatnya untuk menjadi cerita yang bagus. Yang penting ya, kita masih punya kesempatan untuk menulis halaman berikutnya. Dan mungkin pertanyaan yang lebih jujur bukan lagi, kenapa dia duluan ya? Pertanyaannya bisa berubah sekarang. Sebenarnya gue ingin kemana? Karena selama ini, mungkin kita terus melihat posisi orang lain. Kita tidak pernah benar-benar tahu apakah arah yang mereka tuju itu benar-benar arah yang juga kita inginkan. Bisa jadi, selama ini kita merasa tertinggal hanya karena kita berada di jalur yang salah. Atau mungkin kita memang sedang berada di jalur yang benar, hanya belum sampai pada bagian cerita yang mungkin ingin kita lihat. Jadi kalau misalnya suatu hari kita lihat teman kita berhasil, membuat hati kita merasa tidak nyaman, mungkin tidak perlu langsung merasa bersalah. Kita bisa mengakui bahwa kita juga senang untuk mereka, sekaligus sedang bingung dengan hidup sendiri, dan itu tidak apa-apa. Dua perasaan itu ternyata bisa hidup bersamaan, tanpa membuat kita menjadi orang yang jahat. Mungkin kita belum terlambat, hanya sedang berada di waktu yang berbeda. Dan siapa tahu, beberapa tahun kemudian, dari sekarang, ada seseorang yang melihat perjalanan kita, lalu diam-diam berpikir, kok lu duluan sih?